Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Firdaus, ada sahabat Rasulullah yang ikut berjuang dalam peperangan melawan kaum Quraisy. Ia berjuang dengan begitu ganas, berani, sampai menghabiskan banyak musuh saat peperangan terjadi. Ia hebat dan ahli dalam menggunakan alat perang. Akibat peperangan terjadi, banyak bekas pedang di tubuhnya, namun ia tetap semangat untuk berjuang. Dan saat peperangan itu terjadi, ia pun meninggal dunia. Namun Rasulullah SAW mengatakan jika ia ahli neraka. Siapakah dia? Dan apa yang dilakukan sehingga Rasulullah menjulukinya sebagai ahli neraka? Sahabat Firdaus, di video ini kami akan menceritakan kisahnya. Diceritakan saat perang Uhud terjadi, di tengah pasukan muslim ada seorang munafik yang ikut bergabung dalam pasukan. Beliau bernama Kusman. Pada awalnya, Kusman tidak mau ikut bersama rombongan pasukan muslim karena ia sakit hati atas ucapan Rasulullah bahwa ia adalah ahli neraka. Karena itulah Kusman diam saja di rumah saat kaum muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Ja'far menemuinya lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kamu tidak malu? Mestinya kamu merasa malu karena hanya berdiam diri di rumah seperti perempuan." Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi menghindari mereka, namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan, kaummu keluar untuk pergi berperang, sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan diketahui oleh perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan disertai rasa marah karena para perempuan itu terus mengejarnya. Kusman bergegas memasuki rumah dan keluar lagi dengan membawa pedang tombak dan perisainya. Kemudian ia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak menuju Uhud untuk menyusul Rasulullah dan pasukan muslim. Tiba di perkemahan kaum muslim ketika Rasulullah SAW sedang merapikan barisan. Kusman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, Kusman termasuk di antara barisan muslim yang pertama melemparkan tombak. Kusman memang dikenal mahir melemparkan tombak sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Kusman bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia hunus pedangnya lalu mengayunkannya dan menyerang musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang berperang seperti ini menjadi ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kusman dalam peperangan benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan dalam ahli neraka. Saat perang Uhud, para pembawa panji Quraisy menjadi sasaran utama kaum muslim. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Talhah. Namun, lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk pasukan muslim. Tombak yang dilemparkan oleh Asim bin Sabit bin Abi al-Akhlaq itu melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan terhuyuh-huyuh sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tidak sanggup lagi berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya yaitu Al-Haris bin Talhah. Namun, lagi-lagi Ashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Panji kaum musyrik kemudian dibawa oleh saudaranya Masafi dan Al-Haris yaitu Kilab bin Abi Talhah, yang akhirnya dia pun juga tewas dibunuh oleh Kusman. Ketika itulah kaum muslimin semakin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kusman sambil bertanya dalam hati, mungkinkah orang seperti ini jadi ahli neraka? Surah bin Qamim mengambil dan membawa panji kaum musyrik, lalu bergerak cepat menuju barisan kaum muslim hanya untuk menyongsong kematiannya. Ia mati terbunuh ditebas pedang seorang muslim. Panji Quraisy kemudian dibawa oleh Syawab, budak milik keluarga Abdar. Kusman menghadang dan menyergapnya, lalu membabak tangan kanannya. Namun Syawab masih tetap memegang panji dengan tangan kirinya. Kusman terus mendesak lalu membabak tangan kirinya juga, hingga Syawab memeluk panji Quraisy itu dengan dua pangkal lengannya dan melindunginya dengan punggungnya. Syawab berteriak, "Wahai Bani Abu Dar, apakah kalian akan menyerah?" Namun Kusman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Syawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam dan cepat menembus tubuh Syawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Tolhah yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Sahabat Firdaus, sebelum kita lanjut, mohon doa dan dukungannya terhadap saluran kami jika baik dan bermanfaat. Jazakumullah khair.
Kusman si pemberani terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja musuh yang dihadapinya. Telinganya masih terngiang kecaman dan hinaan para perempuan di kampungnya. Kau tak ubahnya seperti perempuan. Kaummu pergi berperang sedangkan kau duduk nyaman di rumah. Darahnya bergejolak panas ketika mendengar ucapan mereka. Ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, lelaki pemberani dan juga petarung yang tangguh. Tak seorang pun boleh menyebutnya perempuan, dan ia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak kaum Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan musyrik dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Suara kaum perempuan di kampungnya itu terus terngiang seakan-akan tak pernah lenyap dari gendang telinganya. Ucapan mereka itu menjadi minyak yang menyalakan semangat perangnya. Ketika kaum muslim merasa kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk mengumpulkan apapun yang mereka dapatkan di medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang kaum Quraisy. Pedang Kusman patah setelah ia berperang cukup lama, sehingga ia berteriak kematian lebih baik daripada kabur di medan perang. Singkat cerita, dengan kuatnya Kusman dalam berperang, ia sendiri mendapatkan cukup banyak luka di saat peperangan. Namun, di saat seorang sahabat mengucapkan selamat kepada Kusman yang akan mendapatkan kesyahidan dalam berperang, justru jawaban Kusman sangat bertolak belakang. Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya, kata Kusman. Suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata. Beberapa luka di tubuhnya mengalirkan darah hingga wajahnya terlihat pucat. Dan sebab menahan rasa sakit yang sangat hebat, karena merasa tak tahan lagi, akhirnya Kusman mengambil sebatang anak panah lalu menusukkan ke badannya sendiri dengan anak panah itu. Lalu ia pun mati karena bunuh diri. Jadi benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Kusman bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sedikit kisah tentang Kusman, salah seorang yang bertarung di medan perang, namun dia tidak mendapatkan pahala dan bahkan dia menjadi ahli neraka karena kesalahannya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kisah Kusman ini, yaitu pentingnya dalam menjaga niat dalam melakukan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian cerita dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas doa dan dukungannya terhadap saluran kami. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.